Kalau semuanya seperti Abu Jahal di muka bumi ini. Kata Allah, mana qasadzalika min mulki syai'ah. Itu nggak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Karena Allah pemilik langit dan bumi, jemaah. Maka hadirkan di diri kita, kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Kita yang butuh sama Allah. Ini ada orang, cerita Anas bin Malik. Orang ini datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mengatakan, ya Rasulullah. Wahai utusan Allah ya. Alaika salatu wassalam. Ya Rasulullah. Inni uridu safaran. Fazawidni. Sesungguhnya aku ini sedang mau melakukan perjalanan. Kasih aku bekal ya Rasulullah. Ini orang minta bekal sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kalau bicara bekal, kira-kira apa yang akan kita berikan kepada anak kita kalau mau melakukan perjalanan? Kita kalau mau berangkat, mungkin liburan, kita tahu apa yang akan kita persiapkan. Nih rombongan jamaah haji yang masih menunggu visa. Apa bekal yang disiapkan? Biasanya pihak travel mengirimkan apa? Perlengkapan. Perlengkapan. Untuk melengkapi kekurangan. Subhanallah. Ini orang minta bekal sama Nabi, dikasih bekal. Apa kata Nabi SAW? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Kita akan bahas nih bekal terbaik ini memang takwa. Ini minta bekal sama Nabi SAW bukan dikasih fulus, bukan dikasih kurma, dikasih doa. Doanya semoga Allah yang membekalimu. Apa bekalnya? Takwa. Ahlan wa sahlan, fadhalu jamaah. Terus sahabat ini mengatakan, zidni. Tambahin aku ya Rasulullah. Subhanallah jamaah. Boleh minta tambahan bekal, boleh. Apa tambahannya? Wa ghafara dzambak. Dikasih bekal takwa, kemudian didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Ingat jemaah, kita ini pendosa. Ana ingin mengingatkan dan ana beberapa kajian, ana sering ingatkan karena masalahnya memang sedang banyak. Ada seorang yang bertanya, Ustadz, ana ini kok ditimpa musibah silih berganti, padahal ana udah hijrah. Ana udah tinggalkan masa lalu ana. Apakah ini dikarenakan dosa-dosa masa lalu ana, Ustadz? Ana sampaikan kepada dia, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Antum hanya punya dosa masa lalu. Sekarang udah gak punya dosa. Lupa kita jemaah. Bahwa kita ini pelaku dosa. Makanya Nabi SAW nyuruh sahabatnya untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah. Yang disuruh siapa? Abu Bakar disuruh minta ampun. Karena kita gak berhenti berbuat dosa. Dan merasa berhenti berbuat dosa, itu dosa. Kok merasa aku sudah baik, udah selesai, dosa-dosaku udah habis. Mana habis? Nabi SAW dalam sehari, beliau mengatakan, aku kata Nabi SAW, sehari itu istighfar mohon ampun kepada Allah lebih 70 kali. Terus bagaimana dengan kita? Hari ini nih, coba tanyakan kepada setiap kita. Hari ini berapa kali ana mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla? Perasaan sebagai pendosa itu harus selalu ada. Sebaik apapun kita. Karena kalau perasaan itu hilang, kita berhenti istighfar.
Kita merasa udah, ya udah, ana alhamdulillah hari ini baca Quran, oke, kemudian nggak istighfar. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang rajin sholat malam, penghuni surga, orang-orang bertakwa itu. Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya, sholat malam, berdoa memohon kepada Allah. Di ujung malam ketika waktunya sahur, mereka istighfar. Istighfar. Kenapa? Karena dia tahu dia itu pelaku dosa gitu loh. Banyak dosaku. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, wa ghafara dzambak. Kira-kira antum kalau doakan saudara antum, mudah-mudahan diampuni dosa antum ya. Kita langsung noleh sama dia. Antum suudzon sama anak. Subhanallah. Emangnya kita nggak punya dosa? Itu perasaan ini bahaya sekali ya. Perasaan sudah merasa baik, merasa sudah banyak ketaatannya, kemudian merasa tidak berbuat dosa. Ya udah. Kita ketika ditegur sama orang, didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, maka kita akan sakit hati dengan orang itu. Karena merasa orang itu buruk sangka, padahal enggak. Ana antum sama-sama pendosa. Wallah jamaah. Kalau dosa itu ada bekasnya di wajah kita, kita nggak akan kumpul di tempat ini. Kita akan malu ketemu orang. Tapi yang jadi masalah ada sebagian orang yang berbuat dosa tapi tidak tahu kalau itu dosa. Dia merasa enggak. Maka semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita jemaah. Nih, yang pertama bekalnya apa? Semoga dibekali takwa. Yang kedua, wa ghafara dzambak. Semoga diampuni dosa-dosamu. Qala zidni bi abi anta wa ummi. Tambahin lagi buat aku ya Rasulullah. Aku jadikan aba ibuku sebagai tebusan buat engkau. Dari cintanya dia kepada Nabi SAW, dia minta tambahan yang ketiga. Jadi kalau kita lihat ya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka itu kalau bertanya kepada Nabi SAW, 3. Lewat dari 3 udah enggak. Karena mereka takut memberatkan Nabi SAW. Ini termasuk adab juga. Yang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Salat tepat waktu. Kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Terus berhenti sahabat ini. Sudah cukup. Nah, ini minta tambahan lagi yang ketiga. Qala wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Semoga Allah memudahkan bagi engkau kebaikan dimanapun kau berada. Dimudahkan kebaikan baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Subhanallah, ini bekal yang diberikan Nabi SAW kepada sahabat ini. Maka semoga itu jadi bekal kita. Jadi kalau bicara sebaik-baiknya bekal, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ya, ayat 197. Ini berkaitan dengan haji. Coba siapa yang mau bacain? Al-Baqarah 197. Barakallahu fiik. Ya, artinya? Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Baik, bulan apa aja musim haji itu? Nah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik. Lanjutkan. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka jangan
Barakallahu fikum. Sejatinya kita itu nggak boleh rafath, ngomong jorok itu sekarang. Mau haji, mau nggak haji, nggak boleh kita melakukan itu. Kita nggak boleh juga berbuat maksiat sepanjang tahun. Tapi di bulan-bulan haji dan dalam pelaksanaan ibadah haji, bulan haji ini 2 bulan termasuk bulan haram ya. Syawal bukan termasuk bulan haram. Yang termasuk bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berbuat dosa di bulan haram ini nggak sama loh dengan berbuat dosa di waktu lainnya. Kemudian wala jidala fil hajj. Dan nggak boleh berbantah-bantahan, bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Kita sekarang pun yang nggak berangkat haji nggak boleh berbantah-bantahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi SAW, aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Subhanallah jemaah. Jadi di surga itu rumah banyak macam dan modelnya. Lokasinya beda-beda. Kayak kita di dunia ini, ada orang punya rumah di sini, nanti punya rumah di puncak, punya rumah di mana, ada punya rumah macam-macam. Di surga pun ada banyak. Nih, rumah fi robadil jannah, di pelataran surga. Buat siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun dia benar. Jadi ada debat yang perlu dilakukan, ada debat yang perlu dihindari. Karena ada debat yang hanya membuat keributan. Sama-sama nggak punya ilmu, sama-sama ilmunya pas-pasan. Yang satu mengatakan, oh nanti kalau Idul Adha bergabung dengan hari Jumat, wajib sholat Jumat nggak? Wajib. Tetap wajib sholat Jumat. Yang satu mengatakan, oh enggak wajib. Padahal masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama gitu loh. Ada yang ulama tetap mewajibkan sholat Jumat. Tetap wajib sholat Jumat. Di antaranya madhab Maliki, Hanafi, Al-Imam Syafi'i, madhab Syafi'i juga mewajibkan. Kecuali buat orang-orang yang mungkin tinggalnya jauh dari perkotaan. Itu enggak, kalau sudah sholat id enggak perlu sholat Jumat. Tapi ada yang mengatakan enggak apa-apa, enggak sholat Jumat. Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang hadir sholat id, yang mau sholat Jumat silahkan, wa inna mujmi'un insyaallah. Kami akan sholat Jumat. Jadi Nabi Masjid Nabawi tetap mengadakan sholat Jumat. Memang mungkin sebagian mengatakan pendapat ini yang lebih kuat. Iya. Tapi kalau ada orang mengatakan tetap wajib sholat Jumat, antum gak usah ribut sama dia. Ribut akhirnya gak bertegur sapa lagi. Enggak, sudah. Selamat tinggal. Sudah, apa urusannya gitu. Makanya tadi ada perdebatan itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahlul ilm. Karena sekarang banyak perdebatan itu dilakukan oleh warganet dan netizen. Komentar ini terus, ya Allah, ana ngomong. Kalau diem selesai urusannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada juga yang mengatakan kalau sudah sholat id nggak wajib sholat zuhur. Betul jamaah. Ada. Karena sholat id itu pengganti sholat Jumat sudah. Kalau Jumat sudah nggak dilakukan, Jumat itu pengganti sholat zuhur. Loh, antum kalau mau ribut sama orang, kalau nggak punya ilmu tadi, akhirnya berantem sama dia. Wah, antum ini madhab menyesatkan. Gimana nggak wajib sholat zuhur, gitu dia. Baik. Namun ketika pelaksanaan ibadah haji, pertengkaran itu lebih mudah terjadi.
Karena kita akan berdesak-desakan. Kita akan berebut tempat yang sama. Multazam itu cukup berapa orang? Nah, multazam itu cukup berapa orang? Hah? 3, 4 paling banyak. Yang mau ke sana berapa orang? Antum bisa bayangin. Ada kawan kita cerita dia, ana nunggu setengah jam nih orang. Nggak selesai-selesai. Ketika dia selesai, dia mengatakan ana maju Zat. Ana nempel kayak ada magnet yang menyerap Zat. Nempel minta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah di situ lupa. Kadang-kadang di belakang, ayo gantian. Gantian. Akhirnya ribut. Gak jadi doa, bertengkar di situ. Betul jemaah. Itu terjadi. Tahun lalu, kita di Mina, Allahu Akbar. Tenda di Mina waktu itu over kapasitas. Yang isinya 100 diisi 140 ya. Yang sebagian orang tidur, ribut, kami datang duluan. Ini. Akhirnya mereka nggak jadi ibadah. Sudah wala jidala fil hajj. Nggak usah ribut, nggak usah berantem. Tinggalkan perdebatan itu walaupun antum benar. Kalau memang dilihat nggak ada gunanya debat itu. Yang ada berantem. Dan berantem sama saudara kita sesama muslim. Lalu Allah mengatakan, silakan dilanjutkan. Artinya? Apapun kebaikan yang dilakukan, Allah itu tahu. Makanya ayat ini menjadi penghibur kita. Antum berbuat baik apapun, gak ada yang ngeliat ya. Antum mungkin pulang dari sini, ngelihat ada sandal yang ketendang. Kadang-kadang kita kalau ngelihat ada sandal ketendang sama orang, apa yang kita lakukan? Biarin aja. Tendang lagi sama dia. Oh, tendang balikin lagi gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang antum melakukan sesuatu yang kecil sekali. Boleh jadi itu yang memasukkan antum ke surga loh jemaah. Kita itu nggak tahu jemaah. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melihat ada dahan yang melintang, yang mengganggu orang jalan. Kemudian dia pindahkan dengan mengatakan la yu'dhi hadzal muslimin. Ini enggak boleh ganggu orang Islam kata dia. Dia pindah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah yang melihat itu. Allah ampuni dosa dia dan dimasukkan ke surga. Kita ini yang udah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu udah baik. Insyaallah orang soleh. Kalau datang kajian biasanya orang soleh insyaallah. Pelacur yang mungkin dipandang oleh sebagian manusia rendah dan hina. Iya memang dosa yang dia kerjakan. Bagaimana dia memberikan minum kepada seekor anjing. Binatang yang juga sering dihinakan sama orang. Mungkin kita kalau melihat anjing mendekat kita lempar batu, kita usir. Ini pelacur. Ngasih minum seekor anjing. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Allah yang mewahyukan kepada Nabi SAW tentang cerita itu. Dia kasih minum. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun, sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan, Allah tahu gitu loh. Maka kita nggak perlu berharap pengakuan dari manusia, ya apalagi meminta ucapan terima kasih, enggak. Ini ada perintah untuk ikhlas dalam beramal. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga itu, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tuh orang itu memberikan makan, berbagi makanan kepada orang miskin, orang anak yatim dan para tawanan ya. Mereka melakukan itu ya karena Allah Azza wa Jalla.
kami nggak ingin dari kalian balasan dan tidak pula ucapan syukron. Makasih enggak sudah. Enggak. Maka berusahalah kita ini di 10 awal Dzulhijjah memperbanyak amal soleh. Apa aja yang mungkin tidak dalam bayangan sebagian manusia. Antum hari ini berapa kali sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Tanyakan. Ana berapa kali sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? 100? Kayaknya nggak nyampe Ustaz. Berapa? Kayaknya waktu sholat tadi itu. Sahih. Kita tuh kadangkala berlalu sehari sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam hanya waktu sholat tadi itu. Hanya waktu sholat. Lalu Allah katakan watazawwadu. Kalian berbekallah. Ya. Kalau kita lihat ayat ini ada hubungannya sama haji. Memang sebab turunnya ayat ini diceritakan ada orang-orang yang haji nggak bawa bekal. Katanya mereka kami orang yang bertawakal. Mereka mengklaim seperti itu. Padahal mereka berharap kepada kafilah itu. Di situ ada makanan, di situ ada minuman. Dia memang nggak bawa, tapi kan ada di sini. Dia nggak tawakal. Dia hatinya bergantung ke sana. Allah katakan bawa bekal. Orang berangkat itu bawa bekal. Kalau perlu air dan kita tahu haji itu buat yang mampu. Mampu itu apa? Yang udah mau berangkat haji ini. Punya kendaraan dan punya bekal. Az-zadu warrahilah. Ya sebenarnya ulama berpendapat bekal dan kendaraan. Bekal untuk selama perjalanan. Bekal untuk ketika berada di sana, bekal ketika pulang ke negerinya. Dan bekal untuk yang ditinggal di negerinya. Sebagai seorang ayah yang punya kewajiban memberikan nafkah, ya dia tinggalkan nafkah buat keluarganya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala punya pendapat lain. Beliau mengatakan yang mampu jalan kaki, jalan kaki. Jalan kaki. Terus bagaimana bekalnya? Kalau dia bisa bekerja di sepanjang jalan, kerja dia. Dia mungkin yang bawain ontanya orang, bersihin apa, nurunin barang, apalah. Ketika dia mampu itu berangkat. Karena subhanallah Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh Nabi Ibrahim untuk memberi undangan ya kepada umat manusia. Wa'adzin fin nasi bil haji. Umumkan kepada manusia untuk berangkat haji. Ya'tuka. Mereka datang dalam kondisi seperti apa? Rijalan, jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, sebagian naik onta. Tapi enggak semuanya punya onta. Ada yang jalan kaki. Makanya teman-teman dari Afrika cerita. Karena kebanyakan saudara-saudara kita di Afrika itu madhabnya Maliki. Mereka berpendapat mampu jalan kaki, jalan kaki. Dia cerita. Kakek dia dulu kalau haji itu 7 tahun. 3 tahun jalan kaki berangkat. 3 tahun pulang. Setahun netep di Mekah dan Madinah. Kalau sudah 7 tahun nggak pulang, istri sudah melakukan masa iddahnya. Dan warisan dibagikan. Karena berarti sudah selesai. Nggak ada dia. Sampai seperti itu. Tadi bekal yang terbaik apa? Khairuz zad at-taqwa. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Karena enggak semua orang menggunakan akalnya. Penghuni neraka itu. Ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka menyesal. Lalu mereka mengatakan, "Lau kunna nasma' au naqil, ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dulu waktu hidup di dunia, kami mau dengar. Kan kebanyakan orang tuh nggak mau dengar, kajian nggak didengerin. Dan ini tugas kita bersama ya. Artinya orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu ada orang-orang yang memang ingin kebaikan. Tapi ada saudara kita yang nggak datang. Berapa persen yang datang dan berapa persen yang tidak datang? Lebih banyak yang nggak datang. Teman-teman kita di pasar ya,
yang mereka di jalanan. Anak kalau ngelihat mereka, siapa yang akan menyampaikan ini? Ya kita bersama. Antum mungkin punya kawan, antum mungkin punya supir, punya ART. Ya, anak usulkan ke beberapa teman di Surabaya. Dan sekarang anak sampaikan kepada antum. Bikin daurah khusus buat ART. Daurah khusus buat ART. Bikin supaya ART yang ada di Jabodetabek ini mereka dapat ilmu gitu loh. Bukan cuma dikasih duit, kasih fulus, suruh kerja. Dan ketika mereka itu bertakwa kepada Allah, kita ninggalkan rumah tenang. Anak-anak dijaga. Karena kadang-kala ya daurah ini oke banyak daurah. Alhamdulillah, baguslah. Cuma tolong bikin daurah khusus buat ART, buat pembantu-pembantu. Bikinin mereka. Berbayar. Majikan yang suruh bayar. Kalau ART suruh bayar ya, aduh suruh bayar, potong gaji lagi. Ini majikan jahat banget, padahal manfaatnya. Nah enggak, benar jamaah. Dikasih pelatihan bukan hanya pelatihan berkaitan dengan yang ngurusin rumah, ngurusin anak. Itu diberikan di sana. Tapi pelatihan tentang menjadi orang bertakwa, itu perlu diberikan. Tadi. Orang-orang yang menghuni neraka mengatakan kalau kita mau dengar aja enggak mereka. Aunaki, lalu kita mau memikirkan, kita enggak akan masuk neraka. Cuma dulu enggak mau kita. Sibuk dengan dunia kita. Jamaah rahimakumullah, bicara takwa. Di surat An-Nisa ayat 131. Allah berfirman. Coba dibacain. Wallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Barakallahu fikum. Lihat. Siapa pemilik rumah ini? Bagaimana Bapak? Yang punya enggak punya anak Ustaz. Anak capek-capek bangun. Milik Allah. Makanya ketika antum berangkat haji. Antum menyatakan itu. Antum tinggalkan rumah ini. Orang yang berangkat haji meninggalkan rumahnya. Anaknya ditinggal. Orang tuanya ditinggal. Pekerjaannya ditinggal. Lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Enggak ada sekutu ya Allah. Cuma engkau ya Allah. Aku datang hanya untukmu ya Allah. Lalu kita mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala nikmat, segala pujian, segala nikmat itu milikmu dan al-mulk, kerajaan kepemilikan itu milikmu. Makanya kita kalau lagi ada musibah, kita mengatakan apa? Inna lillah. Kita ini milik Allah, bukan cuma itu yang milik Allah. Mobilnya hilang. Tahu-tahu pulang kajian mobilnya hilang. Apa yang dia katakan? Inna lillah. Kita milik Allah. Bukan hanya mobil itu. Ya Allah syama'aya. Anak ingat cerita seorang non-muslim ya. Dari Eropa sana ketika dia hendak mengkaji Islam di dataran Afrika. Kadang-kadang terjadi badai jamaah. Yang membuat ya kambing-kambing itu berantakan. Tenda-tenda mereka berantakan ya. Setelah badai itu hilang, pergi. Syekhul Qabilah mengatakan kepada semua yang ada di sana. Dikatakan kepada mereka yang masih bisa diselamatkan, diselamatkan. Yang sudah mati ya udah. Kita diciptakan untuk kehilangan segalanya. Dia mengatakan itu. Kita diciptakan untuk kehilangan segalanya. Karena kita memang gak punya apa-apa. Lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar ya. Itu mentari milik Allah. Itu bintang-bintang milik Allah. Apalagi bumi yang kecil
kecil ini jemaah. Yang kita merasa punya di tempat ini. Baik, lanjutkan. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Nih. Allah mengatakan walaqad wassayna. Kami telah mewasiatkan. Yang wasiat itu bentuknya perintah. Kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Dan kepada kalian, wasiatnya apa? Anittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi kalau bicara takwa, di antara syarat sahnya khutbah Jumat, itu khotib harus memberikan wasiat takwa. Harus. Maka kenapa setiap khotib selalu sampai kita mungkin ketika duduk, takwa lagi ini. Aduh, Jumat lalu suruh takwa. Sekarang mari meningkatkan ketakwaan. Jumat depan ketemu khotib yang lain, sama takwa lagi. Karena memang itu syarat sahnya khutbah Jumat. Mewasiatkan kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Dan ternyata ini wasiat Allah. Kita akan tahu kenapa kok disuruh bertakwa. Karena dia sebaik-baiknya bekal memang untuk menjalani kehidupan ini. Semua disuruh bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Karena kalau nggak berdasarkan ilmu, bisa jadi larangan yang kita tinggal ternyata perintah. Kita nggak tahu. Berapa banyak orang-orang yang melanggar tapi tidak sadar. Gara-gara nggak punya ilmu. Sampai hari ini kalau kita ngelihat orang-orang yang bank harian itu apa namanya? Bank cicilan yang harian yang nggak tahu di sini kayaknya nggak ada di sini. Biasanya kalau di kampung-kampung ya sambil bawa kitab dia pagi hari datang. Apa namanya? Tukang kredit keliling. Bangke. Kenapa bangke? Oh, bank keliling. Mereka itu merasa itu dosa apa enggak? Enggak. Bahkan yang memberikan pinjaman merasa membantu. Yang dikasih pinjaman merasa dibantu. Dia jazakallah khair ya, warakallahu fiik, insyaallah. Ya, syukron kata dia, alhamdulillah. Nanti datang tiap hari, bayar ya, makasih banyak ya. Nanti kalau aku nggak punya pinjam lagi ya. Dia merasa biasa. Gara-gara apa? Nggak punya ilmu. Kenapa mereka nggak punya ilmu? Ada yang membiarkan. Unsur pembiaran ini kuat. Kita yang tahu diam, takut ya bermasalah dengan mereka. Akhirnya mereka nggak tahu. Kita yang bakal diadab sama Allah nantinya. Pernah ada seorang kiai. Dia datang ke rumah ana. Ustadz, ana minta tolong sama antum. Iya, isi kajian Ustadz. Di mana? Di masjid ana, di Jember ini. Masjidnya di tengah-tengah pasar. Ya bukan di tengah pasar, habis pasar ada masjid lah. Dia katakan di sana masyarakat biasa melakukan riba Ustadz. Loh Pak Yai kenapa nggak nyampaikan? Berat buat ana menyampaikan. Karena ana ada di sana. Tapi ini sebuah cara yang hikmah ya. Kalau kiai yang menyampaikan dianggap kiai ini menentang masyarakat. Tapi kalau datangkan ustadz lain, loh itu kan ustadz yang nyampaikan. Betul jemaah, ustadz nyampaikan. Kan udah tadi ayatnya dibacakan, hadisnya dibacakan. Jadi dia selamat. Tapi ustadz ini selamat juga karena dia bukan warga sana. Setelah nyampaikan dia pulang. Kayak anak habis nyampaikan berangkat. Anak kan nggak tahu di sini ribut apa, wallahu a'lam gitu kan seperti itu. Tapi tadi takwa itu harus berlandaskan ilmu. Pernah kejadian. Ya tadi gara-gara nggak ada ilmu di masyarakat. Di kampung itu masih tidak sedikit ya. Orang-orang yang mandi di sungai telanjang. Siapa yang pernah ngeliat? Loh, betul jemaah. Ada daerah yang memang
Ada sungai, sebenarnya bukan sungai ya. Itu parit yang dibikin zaman Belanda ya. Yang bagus-bagus ya. Orang di sana mandi. Telanjang. Perempuan di sana, laki di sana. Telanjang biasa jemaah. Ada seorang yang datang ke Ustadz. Ke sana, Pak Ustadz kata dia. Ini yang dilakukan masyarakat. Mungkar apa ma'ruf? Ya jelas mungkar lah kata dia. Tapi kenapa? Kok dibiarkan? Ya gimana sudah jadi budaya? Bayangkan jam. Ada unsur pembiaran. Yang ini kesian juga. Ya ini mungkin ya Ana sampaikan ke antum. Boleh jadi antum punya masalah yang sama dengan Ana. Bisa disampaikan kepada yang lainnya. Seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Itu ada masa iddah. 4 bulan, 10 hari. Kadang-kadang di masyarakat itu meninggal suaminya, ya udah besok biasa nggak pakai jilbab, ketemu sama orang, ini itu, pakai lipstik. Dia di masa iddah. Dia lakukan itu. Ini nggak bertakwa kepada Allah. Tapi penyebabnya tadi nggak punya ilmu dan ada yang membiarkan. Maka kenapa dakwah sunnah ini harus lebih disampaikan lagi. Ya. Karena harapannya masyarakat itu jadi orang bertakwa. Karena itu wasiat Allah Azza wa Jalla. Jadi butuh ilmu. Dan ketika mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain butuh ilmu, butuh niat yang benar. Karena apa gunanya? Kalau kita mengamalkan dengan benar, tapi niatnya nggak benar. Lalu kata Allah, lanjutkan? Oh udah tadi. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah maha kaya, maha terpuji. Allahu Akbar. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Kalian nggak mau bertakwa, kalian nggak mau sholat, kalian nggak mau haji. Kalian tidak mau sodako, nggak mau puasa, nggak mau apa-apa melaksanakan ibadah. Allah nggak perlu sama kita. Allah nggak butuh kita datang kajian ini. Allah nggak butuh kita tadi sholat asar umpamanya. Nentagi sholat maghrib. Nggak mau sholat sampai mati. Allah nggak butuh. Allah katakan, wa in takfuru, kalau kalian kufur, kalian ingkar. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Sampai ya Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi mengatakan, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semuanya berada di level orang yang hatinya paling jahat di antara kalian. Siapa yang paling jahat? Fir'aun anggap. Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal. Kalau semuanya seperti Abu Jahal di muka bumi ini. Kata Allah, mana qasadhalika min mulki syai'ah. Itu gak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Karena Allah pemilik langit dan bumi jemaah. Maka hadirkan di diri kita, kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Kita yang butuh sama Allah. Taib, Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jamaah rahimakumullah. Kita sering mendengar yang namanya waliullah. Ya. Siapa sih waliullah itu? Biasanya orang menganggap waliullah itu yang agak aneh-aneh gitu ya. Kalau antum datang ke sini, umpamanya pakai sarung aja nggak pakai baju, boleh jadi teman-teman menganggap, masya Allah, waliullah. Jadi karena kebiasaan orang itu memandang memang yang agak aneh dianggap waliullah. Kalau yang mustaqim, biasalah, biasa. Coba kita baca firman Allah di surat Yunus. Ayat 62-63. Surat Yunus
ayat 62-63. Nah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, itu tuh yang namanya waliullah adalah yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kalau ingin jadi waliullah syaratnya harus bertakwa. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Perintah Allah itu ada dua. Satu namanya wajib, yang satu namanya sunnah. Sama-sama diperintahkan. Jadi kalau ingin naik derajatnya laksanakan yang wajib. Setelah itu baru melaksanakan yang sunnah. Jangan sampai ya. Kita itu melaksanakan yang sunnah, yang wajib kita tinggalkan. Contoh. Kita itu bantu tempat yang jauh. Ada fakir miskin di sana, kita bangunkan rumah, kita bantu sekolahan. Wajib apa sunnah? Sunnah, kita membantu mereka termasuk sedekah sunnah. Dia punya keponakan, dia punya paman, susah hidupnya. Wajib gak dia bantu? Wajib jemaah. Sebagai bentuk silaturahim antum. Antum tahu dia gak mampu. Sulit makan. Terus antum bantu yang jauh, sibuk dengan yang jauh, yang di depan mata. Yang menjadi sesuatu yang seharusnya antum lakukan terlebih dahulu, antum gak kerjain. Maka perhatikan. Kalau ingin jadi waliullah, bertakwa itu melaksanakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Sholat malam itu sunnah. Jangan sampai antum sholat malam. Alhamdulillah Ustaz, 10 awal Dzulhijjah ini, anak sholat malam jam 1 sampai jam 4. Terus sana istirahat Ustaz, tapi bangun subuh jam 7 Ustaz. Bayangin. Dia fokus dengan yang sunnah, yang wajib, kurang diperhatikan. Atau dari sisi kekhusyuan. Sebagian kita tuh sholat sunnahnya khusyuk. Sholat wajibnya enggak. Padahal yang lebih dicintai Allah yang mana? Yang wajib. Ketika sholat sunnah, Masya Allah antum. Bisa baca yang panjang-panjang. Sholat wajib ya ikut imam kan Ustaz. Iya memang sholat wajib ikut imam. Kadang-kala imamnya baca apa antum assalamualaikum. Baca apa tadi imamnya? Wallahu a'lam, ana tadi sedang fokus. Fokus ngapain? Fokus dengan yang lainnya. Maka tolong yang wajib dikerjain. Baik, buat emak-emak nih. Puasa Senin, Kemis, puasa Daud. Sunnah apa wajib? Puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih 9 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sunnah apa wajib? Istrinya mau puasa Arafah. Suaminya ngomong jangan. Ibu-ibu puasa enggak? Hah? Enggak puasa? Hah? Di sini bilang enggak ya? Nanti di rumah puasa ini pahala diampuni 2 tahun. Masa ada enggak puasa? Nurut sama suaminya loh jemaah. Niatnya dicatat sama Allah. Bayangin jemaah ya. Tadi kita perlu ilmu memang dalam bertakwa supaya tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Karena bukan banyak, ada beberapa ustadz yang negor ana. Dia mengatakan, ada satu jamaah Syafiq kata dia. Datang ke ana mengatakan, ana punya istri sejak ngaji sama Ustadz Syafiq itu kata dia. Kurang berbakti sama suaminya. Waduh ana ngomong. Salah. Iya, maka tolong tadi harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah.
Izin sama suaminya, bang aku mau kajian bang. Suaminya ngomong gak usah, di rumah lah temenin aku kata dia. Berangkat kajian gak ibu-ibu? Hah? Aduh Zat, yang perlu ditaatin tuh suami yang taat. Suami anak gak taat. Jadi kadang-kala gara-gara dia itu ilmunya kurang, malah dia meninggalkan yang wajib. Loh di rumah. Kecuali ada ilmu wajib yang suami tidak memberikan ilmu itu. Dan anti harus punya ilmu itu. Berangkat. Tapi kalau enggak, apalagi sekarang bisa online ya. Ya kurang semangat lah online saat ya. Enggak apa-apa. Yang penting tadi tolong tahu dengan takwa itu. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Perempuan itu banyak masuk neraka. Karena apa? Meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Tapi merasa enggak. Kata Nabi SAW, perempuan itu kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, itu enggak ada sholat qobliyah, ba'diyah, sholat 5 waktu aja. Kemudian puasanya hanya Ramadan. 6 hari bulan Syawal enggak, Arafah enggak, Asyura enggak. Bas Ramadan. Tapi yang ketiga apa? Wa ata'at zaujaha. Dia taat sama suaminya, nurut sama suaminya. Itu yang susah. Merasakan Bapak susah. Iya, ibu-ibu susah taat sama suaminya. Nah, tergantung suaminya kan? Betul, tetap. Ini bukti gak mau nurut sama suaminya memang. Tergantung sama suaminya. Padahal nurut sama suaminya selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu aja. Tapi suami anak itu gak soleh Ustaz. Ya anti kok milih dia? Ya udah turutin dia. Nurut, hormatin, hargai dia. Jaga kehormatannya. Akan dikatakan kepada anti, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja. Pokoknya tadi nggak salah, dia bertakwa, dia merasa sudah bertakwa, dia merasa sudah melaksanakan, tapi ternyata ada kewajiban yang belum dia kerjain. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Apakah karena mereka tidak sholat? Oh, mereka sholat. Mereka juga mungkin sholat sunnah. Puasa mereka. Masalahnya apa? Yukthirnal la'an. Wa yakfurnal ashir. Banyak melaknat. Jadi perempuan itu kalau sakit hati, lisannya itu pedes. Bapak-bapak ada yang merasakan? Oh senyum aja Bapak. Nah dia merasa gak ada masalah. Enggak. Dia memaki kadang-kala anaknya dilaknat. Anaknya didoakan keburukan. Suaminya juga seperti itu, mudah-mudahan tabrakan. Tabrakan jangan suaminya. Karena sakit hati sama suaminya, mudah-mudahan kau diazab sama Allah. Kadangkala seperti itu. Jadi kalau sudah sakit hati, dia susah mengontrol lisannya. Wa yakfurnal ashir, kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Seakan-akan suaminya enggak punya kebaikan sudah. Ngaduh Ustaz, na'udzubillah suami anak ini Ustaz kata dia. Sampai ada perempuan yang curhat sama anak, cerita tentang suaminya gini. Capek anak dengar. Capek, semuanya kejelekan. Anak tanya, maaf Mbak, suami Mbak ini enggak punya kebaikan. Oh ya ada lah Ustaz. Coba sebutkan kebaikan itu. Sebutkan. Ketika suruh nyebutkan kebaikan, enggak banyak ternyata yang dia ingat jemaah. Lebih banyak keburukannya. Padahal kita disuruh melihat kepada kebaikan. Kebaikannya dilihat. Maka tolong tadi takwa ini butuh ilmu. Supaya kita bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Mana yang haram dan mana yang makruh. Kita jadi tahu. Jangan yang haram dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Nah makruh. Kata dia. Lu antum yang haram tuh kerjakan. Kata. Ya paling enggak bisa ninggalkan yang makruh dulu lah. Kata dia. Lu salah ini. Seharusnya yang makruh antum kerjain. Yang haram tinggalin.
Jadi kalau mau bicara tata tertibnya, yang haram harus tinggalkan, yang makruh ini walaupun antum rugi melakukan yang makruh itu. Tapi nggak seperti melakukan yang haram seperti itu. Baik, siapa yang paling mulia? Banyak orang itu menilai orang lain dari dunianya. Makanya kenapa orang sibuk dengan aksesoris ya. Kalau bapak-bapak apa aksesorisnya? Hah? Jam, mobil, sandal, sepatu, cincin, kacamata, sampai kacamata. Nah, baju. Makanya kenapa baju itu mereknya di luar? Kenapa baju itu mereknya di luar? Biar kelihatan berapa nilainya ini. Orang ini. Padahal mau tahu nilai seseorang, ya takwa. Wallahi dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk yang mau dibangga-banggain. Aduh, tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Antum ambil tuh nyamuk, nih kayak gini dunia, iya kayak gini. Yang dibanggakan oleh ribuan orang. Orang yang punya duit mungkin ya 1.000 triliun, 7.000 triliun. Wallahi nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Antum ambil nyamuk, 7.000 triliun itu nggak lebih dari ini ternyata. Iya jemaah. Sangat hina sekali. Kenapa dijadikan untuk berbangga-bangga? Coba kita baca firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Barakallahu fikum. Nih, kita ini sekarang ternyata satu kakek, satu nenek. Sama kakek kita. Walaupun kadang-kala kulit kita beda, kok bisa ya? Ada yang putih, ada yang agak gelap dikit, ada yang coklat, ada yang kuning. Itu dari ayah dan bunda yang sama. Kemudian Allah jadikan tadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Hanya untuk ta'aruf. Hanya untuk ngomong dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Oh, saya dari Bugis. Oh, saya dari Madura. Oh, saya dari Makassar. Oh, saya dari Sumatera. Bas li ta'arufu. Bukan itu ukuran kemuliaan. Dari mana? Jakarta. Antum? Oh, Jawa. Oh, Jawa. Ya. Saya Jakarta. Emang kenapa jadi orang Jakarta? Kalau kita mau pulang dulu. Ya sama sohib-sohib Jakarta. Zabik mau kemana? Mau pulang? Mana? Pulang ke Jawa. Oh iya kata dia. Emangnya Jakarta di mana? Ngomong. Dia bilang kita pulang ke Jawa Timur, Jawa. Jakarta di mana gitu loh. Jakarta di Jawa juga kan? Sama di Jawa gitu loh. Jadi tujuan semua itu hanya untuk ta'aruf. Tanya, antum siapa namanya? Oh, Ana Syafiq bin Riza. Nama bapak Ana Riza. Oh gitu. Bin Hasan. Terus bahasa lama. Oh, antum bahasa lama. Bas sekedar untuk kenal, tahu. Itu tujuannya. Bukan ada lebih di sana untuk membanggakan. La, makanya Nabi SAW ketika beliau haji wada. Insya Allah haji wada. Jangan. Ketika beliau tanggal 9 Dzulhijjah. Di hari Jumat.
Beliau menyampaikan pidatonya, khutbahnya di hadapan 100.000 lebih dari sahabatnya. Beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua ini keturunannya Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Diingatkan, dari Adam dan Adam dari tanah. Jangan sampai kita berbangga seperti iblis. Kemudian dimurkain Allah Azza wa Jalla dari tanah. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami. Wala li a'jamin ala Arabi. Wala li aswad ala abyad. Wala li abyad ala aswad. Illa bittaqwa. Beliau mengatakan orang Arab itu tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Sama maksudnya. Orang yang putih, subhanallah ya, itu tidak lebih utama daripada orang yang hitam. Karena dulu orang yang kulit putih merasa dia lebih utama. Dan merasa orang kulit hitam itu adalah budak-budak saja yang enggak. Orang kulit putih tidak lebih utama dari orang kulit hitam. Yang kulitnya hitam juga tidak lebih utama daripada yang kulitnya putih. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Maka di ayat ini kalau bicara takwa jadi bekal hidup kita. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia, yang paling terhormat di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi orang bertakwa itu nggak dikenal. Boleh jadi. Ada yang pembantunya lebih bertakwa daripada majikannya. Ada yang pembantunya bisa hatam 1 juz 1 hari. Majikannya nggak bisa. Kenapa? Sibuk. Ketika kita tidak bisa melakukan ketaatan jemaah, dan orang lain bisa, tolong bermuhasabah. Boleh jadi kita memang belum bertakwa. Karena dosa itu melahirkan dosa, sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan.